Halo semua, hari ini kembali lagi dengan Mama Eji. Kita akan buat yang lebih spesial, mungkin ini yang kalian ingin dan dambakan selama ini, terutama untuk yang bakulan ya. Bagaimana caranya agar roti kita ini tetap lembut, juga aman dari gangguan jamur sampai kurang lebih 1 minggu, seperti produk-produk yang di luaran. Oke ya, nah untuk itu ikuti aja tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip loh ya kalau yang mau coba dengan benar. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng TV-nya, juga komentar. Nah sekarang kita bikin gimana ya caranya roti ini agar bisa lembut, tidak keras setelah 1 hari atau setelah beberapa jam. Nah di sini aku gunakan air susu, boleh UHT atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Jadi yang pertama, gramasinya sebisa mungkin wajib tepat ya. Jadi filling juga harus digunakan. Kita campurkan tadi dengan 1 butir telur ukuran sedang agar merata, kemudian gula pasir, kemudian ragi instan. Ini bukan 1 saset itu ya, itu udah sisa. Jadi ragi instannya 4 gram. Nah, kita campurkan. Setelah itu kita gunakan tepung terigu yang diperuntukkan untuk roti. Di sini aku emang selalu menggunakan protein tinggi karena glutennya tuh banyak. Itu yang membantu nanti roti kita mengembang dan empuk. Kemudian susu bubuk full cream. Di sini aku gunakan full cream Denko, dan ini yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah kita singkat CP aja ya. CP yaitu kalsium propionat. Ini adalah pengawet makanan yang umum digunakan. Digunakan pada resep ini 0,78 gram, tapi ribet ya. Jadi aku genapkan aja 1 gram. Aturan pakainya itu 0,3% dari jumlah tepung yang kita gunakan. Sungguh sangat amat sedikit sekali ya. Pastinya tidak akan berbahaya kecuali jika kalian jadikan CP ini untuk camilan. Nah, yang pasti apapun itu semuanya gunakan sesuai takaran, tidak berlebihan. Nah, semua bahan kita aduk dulu sampai tercampur merata ya. Oh ya, CP yang aku gunakan tadi repack, kemasan kecil aja karena aku tidak menggunakan untuk jualan, untuk konsumsi sendiri nggak perlu pakai CP. Dan yang kalian lihat di layar ini adalah CP keluaran pabrik. Jadi CP sendiri berfungsi untuk mencegah mikroba, jamur, dan bakteri pada makanan. Bukan untuk kelembutannya loh ya. Kalau kelembutannya kalian lihat cara dan proses pembuatan roti ini dengan baik dan benar. Nah ini udah seperti ini ya konsistensi adonannya. Kalian bisa lihat lunak, tidak keras. Kemudian kita tambahkan dengan garam, aduk kembali sampai merata. Perlu diperhatikan juga ya konsistensi adonannya. Jadi setiap resep roti itu atau jenis roti konsistensi adonannya itu agak sedikit berbeda loh. Nah, kemudian kita tambahkan dengan butter atau margarin. Di sini aku gunakan butter margarin yang ekonomis dari Palmia. Kita cairkan dan kembali kita campurkan sampai merata, sampai tidak ada lagi margarin atau butternya yang terlihat. Nih udah seperti ini, di folding aja. Diangkat, dilipat, membentuk bulatan ya. Oh ya, tahu nggak? Aku tuh terlupa. Di sini aku tambahkan perisa susu vanila. Boleh merek apa aja ya. Jadi kalau bisa kalian masukkan perisa susu vanila tadi bersamaan dengan tepung. Tapi oke lah ya, kita bismillah aja karena bentuknya juga ini bubuk halus gitu. Nah, ini kita campurkan dengan adonan. Tuh, ini sekarang adonannya juga udah menyatu ya. Lunak, tidak melekat, dan akan kita tutup. Lebih rekomen jika kalian menggunakan plastik. Kita proofing sampai double size, tentunya sesuai dengan suhu ruangan, kurang lebih 60 menit. Sambil nunggu adonan, kita buat bahan isian krim vanila. Di sini aku gunakan SKM yang kita campurkan dengan air, totalnya kurang lebih 250 ml. Nanti disesuaikan aja ya untuk kekentalan yang kalian inginkan. Nah, ini kita letakkan dulu di dalam saucepan, kemudian campurkan aja dulu dengan kuning telur agar merata, juga tambahkan dengan maizena. Jadi untuk kekentalannya sesuai selera, kalian boleh masukkan 200 ml dulu airnya, nanti bisa ditambahkan belakangan ya. Kemudian tambahkan dengan gula pasir. Untuk manisnya juga sesuai selera. Lalu kita tambahkan perisa vanila. Jadi nanti rotinya aroma susu vanila, untuk krimnya juga
terasa susu dengan vanila. Kemudian sejumput garam dan akan kita masak dengan api yang kecil, terus diaduk, jangan ditinggal agar hasilnya smooth ya, sampai matang mengental. Dan ini kita angkat, tambahkan dengan 1 sendok makan margarin atau butter. Aduk kembali dan bagi menjadi 2 bagian, sebagian besar untuk isian, sebagian kecilnya lagi untuk topping. Yang untuk topping masukkan dalam piping bag ya. Oke, ini kembali ke dough. Udah double size, kalian bisa lihat seperti ini. Tuh sangat lembut, buang udara di dalamnya, udah terbentuk glutennya, terlihat berserat-serat. Kita kempiskan, buang udara di dalamnya, siapkan alas kerja, olesi tangan, dan alas kerja tipis aja dengan butter atau margarin. Dan sekarang kita folding, sambil kembali buang udara yang terjebak di dalamnya, dan dipadatkan, seperti ini, kalian bisa lihat aja. Sebentar aja ya, tuh udah terlihat halus, mulus, dan adonannya tentunya terasa kalis dan elastis, dan pastinya ini kalis elastis. Jadi goalnya roti itu apapun caranya harus tetap kalis elastis. Nah ini kita potong kurang lebih 54 gram per piecesnya. Kemudian kita rounding, kalau adonannya itu lunak aku gunakan rounding cara ini. Dilempar, dipipihkan dulu kemudian dilempar. Jadi tidak terlalu menyentuh tangan tapi hasilnya halus mulus. Nah, jadi bukan berarti kita tanpa mixer dan ulen dalam pembuatan roti itu tidak kalis elastis ya. Tetap kalis elastis tapi caranya sesuai proses yang kalian lihat. Kalau udah istirahatkan 10 menit agar adonannya rileks dan mudah untuk dibentuk. Jadi seperti itu. Jangan salah kaprah. Tidak menggunakan ulen dan mixer bukan berarti adonannya itu tidak sampai kalis elastis. Tentunya kalian harus ikuti proses dan tahapannya, oke ya. Nah ini kita pipihkan sambil dipuk-puk gitu, biar udaranya, kalau ada gelembung-gelembung udara bisa pecah. Beri isian secukupnya aja, ini nggak sampai 1 sendok makan. Kita gulung dan jepit bagian bawah, jadi bentuknya oval seperti ini ya. Sangat sederhana, tapi ini rasanya enak banget. Yang pasti bakal laris untuk ide jualan kalian. Nah, kita pipihkan, letakkan bagian halus di bagian bawah tadi sambil dipupuk gitu. Kalau ada gelembung-gelembung udara yang bermunculan, bisa dipipihkan, dipecahkan. Kemudian kita beri isian, digulung 1 kali, di-seal permukaannya. Seperti itu ya, kalian lihat. Tutup rapat, biar nggak bocor. Nah, kalau udah selesai semua, kita akan masuk tahapan final proofing. Akan kita proofing sampai mengembang 80%, waktunya sesuai suhu ruangan, bisa 30, bisa 45 gitu ya. Nah, 1 loyang ini udah proofing, udah mengembang. Agar tidak overproofing, kita letakkan dulu dalam chiller. Dan roti atau adonan ini 10 menit sebelum masuk oven, jadi sebelum mengembang 80% tadi, udah siap untuk kita oles dengan kuning telur dan air susu, atau boleh juga air susu aja. Itu terserah kalian aja. Kalau menggunakan kuning telur hasilnya lebih shiny. Kalau udah, kita beri coretan dengan krim vanila yang kita sisihkan tadi sebagian. Kita beri strip. Jadi mengapa final proofingnya hanya sampai 80% aja, jadi jangan sampai yang double size gitu sampai melembung gitu ya. Bisa rotinya kempes juga setelah keluar dari oven. Karena saat 80% itu udah waktunya kita olesi dengan kuning telur dan oven udah kita panaskan. Jadi mengoleskan kuning telur itu 10 menit sebelum masuk oven. Nah ini aku taburi dengan serbuk biskuit keju, dihancurkan aja atau boleh biskuit apa aja. Sesuai selera, makin mirip yang di bakery-bakery ya. Oke, ini udah siap. Setelah 10 menit tadi dioleskan, kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. 15-20 menit, aku 20 menit, dan 3 menit terakhir aku hanya gunakan api atas aja. Udah keluar dari oven, loyangnya dihentakkan sekali, dan selagi hangat ini kita olesi dengan butter atau margarin. Opsional aja sih untuk pengolesannya karena sebenarnya udah shiny ya. Nah ini dia hasilnya, matang, merata, terlihat empuk dan lembut. Roti itu udah kelihatan lah ya kok empuk dan lembut, secara fisik itu udah terlihat. Untuk kematangan yang merata tadi aku gunakan alas silikon baking mat.
Ekonomis, bisa dicuci, harganya murah, dan untuk semua peralatan perlengkapan baking, cooking, dan kitchen, terutama untuk pembungkus roti, kemasan roti atau kue, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi. Nah, ini dia hasilnya, vanilla cream bread yang lembut, pastinya lembut asalkan kalian ikuti proses dan tahapan pembuatan roti tanpa ulen dan mixer dengan baik dan benar. Dan juga tadi kita tambahkan CP bagi yang untuk bakulan atau bisnis roti rumahan agar rotinya itu aman dari jamur. Oh ya, satu lagi lupa, untuk bahan isian juga bisa kalian tambahkan sih dengan CP. Jadi CP itu untuk semua jenis makanan ya. Nah, ini kalian bisa lihat, isiannya tuh enak banget. Beberapa jenis makanan yang menggunakan CP itu banyak ya. Di luaran di pasaran itu yang sering kita konsumsi. Misalnya roti, pastry, muffin, produk susu, keju, susu bubuk, yogurt, produk minuman, produk daging apalagi seperti hotdog, smoked beef, dan sebagainya. Jadi semuanya itu yang awet-awet itu udah ada pengawetnya ya, tapi tentunya yang aman bagi tubuh. Oh iya, CP ini juga udah disetujui loh oleh WHO, FAO, FDH sebagai lembaga pangan dan Badan Kesehatan PBB. Kira-kira begitu. Nah, ini loh yang kedua tadi keluar dari chiller ya. Olesi dan beri topping, segera aja masukkan ke oven, nggak pakai di proofing lagi. Well, akhirnya selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Egi berikutnya. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.